Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023 Masehi, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin di channel YouTube Bung Lutfi Official. Dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kehormatan untuk kembali bertemu dengan beliau, cendekiawan muslim yang saya meyakini pemirsa sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Assalamualaikum Prof. Imam. Waalaikumsalam. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbincang dengan beliau seputar bagaimana kisah hidup beliau Profesor Imam sejak kecil kemudian juga sampai dengan saat ini, di mana ketokohan beliau saya meyakini pemirsa sudah banyak tahu, sudah tidak asing lagi, khususnya dalam dunia pendidikan Islam, dengan segudang pengalaman yang beliau jalani, bahwa yang paling utama tentunya kesuksesan beliau ketika menjadi rektor di Universitas Islam Negeri atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang bertransformasi dari sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, kemudian juga Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN begitu, yang saat ini perkembangannya sangat luar biasa baik secara fisik maupun secara keilmuan di dalamnya. Ini semua tidak terlepas dari peran beliau begitu, dimana ketika beliau memimpin bisa dikatakan UIN ini mengalami masa keemasan. Dan mungkin kalau saya ibaratkan pemirsa tidak berlebihan, ibarat kerajaan Majapahit masa kepemimpinan Profesor Imam ini adalah seperti pada masa Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Barangkali saya tidak berlebihan mengibaratkan seperti itu. Nah, kemudian juga peran beliau yang saat ini juga masih terus ada begitu ya, pasca beliau pensiun, dan segudang kegiatan aktivitas tentu masyarakat sangat menunggu, kemudian juga membutuhkan daripada pemikiran beliau ini. Nah, langsung saja pemirsa, kita mulai saja obrolan kita saat ini. Prof. Imam, pertama tentu terima kasih atas waktunya Prof. Terima kasih, saya senang kok didatangi. Semoga panjenengan selalu sehat walafiat. Tentu doa saya maupun pemirsa juga demikian, karena Prof. Imam ini tentu masyarakat masih membutuhkan panjenengan ini, terutama dari sisi nasihat, pengalaman, kemudian juga keilmuan panjenengan ini, Prof. Okay. Nah, Prof. Imam mungkin bisa berbagi kepada kami tentang masa kecil panjenengan, Prof. Terutama apakah Prof. Imam ini sama seperti anak kecil kebanyakan begitu, sehingga bisa sukses seperti sekarang ini. Dan tentu yang pemirsa ingin tahu selain kisah hidup panjenengan, sesungguhnya bagaimana cara orang tua mendidik Prof. Imam begitu. Yang saya dengar Prof. Imam ini berasal dari desa ya, yaitu dari sebuah kabupaten yang mungkin kalau kita mendengar, mohon maaf Prof, ini identik dengan daerah yang dulunya kering, tandus, gersang, yaitu Kabupaten Trenggalek pemirsa. Beliau ini dari Trenggalek. Monggo Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi yang telah datang ke rumah saya, ngajak bincang-bincang tentang pendidikan. Saya kira ngajak bincang-bincang pendidikan masa yang akan datang. Ternyata pendidikan saya zaman dulu. Nah, secara singkat seperti ini, bahwa saya ini orang desa. Tidak saja orang desa, tapi juga orang pegunungan. Kalau Mas Lutfi nyebut tadi saya kelahiran Trenggalek, rumah saya itu dari kota Trenggalek itu masih 35 kilo. Jadi jauh, dekat dengan pesisir selatan. Jadi sudah kota kabupaten kecil,
lalu di pedesaan, lalu di gunung. Karena itu kehidupan saya masa kecil ya seperti kehidupan anak-anak gunung, anak-anak desa, anak-anak pedesaan itu. Ya kalau pagi sekolah, SD gitu kan. Lalu kemudian kalau sore saya ngaji di madrasah diniyah. Lalu di sela-sela itu saya sejak kecil SD itu sudah dilatih kerja oleh ayah saya itu. Jadi misalnya pulang dari sekolah jam 12, antara setelah selesai sholat zuhur sampai asar, saya ya kerja sebagaimana anak-anak kecil di pisahan kerja. Saya misalnya cari rumput, cari kayu bakar. Pernah? Iya. Lalu kemudian itu juga SD? Iya, SD, mulai SD sudah begitu saya. SD saya sudah bertanggung jawab untuk bagaimana ngurusi kuda ayah saya. Ayah saya punya kuda. Lalu kemudian juga kerbau, saya juga punya kambing gitu kan. Punya sapi gitu kan. Ya memang ada yang ngurus gitu kan. Ayah saya mencari pekerja untuk itu, tetapi saya diajak terjun langsung oleh ayah saya. Tidak boleh, lalu orang itu nganggur. Jadi konsep pengangguran itu sejak saya kecil sudah tidak ada. Itu. Tapi memang ayah saya itu selalu memberikan wawasan-wawasan kehidupan. Ayah saya itu kan kiai kiai kecil ya, kiai kampung. Pendidikannya ayah saya itu di Begelen. Begelen itu sebelah baratnya Yogyakarta. Desa Kabupaten Purworejo di situ ada kecamatan Begelen, di situ ada pesantren Salaf. Purworejo. Dekat Kulon Progo. Iya, kira baratnya Jogja. Saya pernah ketika ke Purwokerto itu. Ayah asli sana? Bukan, ayah saya Trenggalek. Tapi tidak tahu ayah saya itu kok selalu nyebut di pesantren di Begelen. Biasanya kalau pergi ke pesantren itu naik sepur Pluto. Sepur yang kereta api yang maju mundur lagi, maju mundur lagi itu. Nah, saya kadang-kadang juga tanya, dulu berapa lama? Saya kalau dulu belajar itu jangan ditanya sampai 3 tahun, 4 tahun. Tapi ya sehabisnya karak. Kan bekalnya karak, nasi yang sudah dikeringkan itu loh. Karak, ya. Karak itu. Lalu kemudian dimasukkan di kantong, lalu kemudian dijadikan bekal untuk belajar di pesantren di Begelen sana itu. Lauknya apa, Bro? Nah tahu lauknya mungkin juga sayur-sayur yang ambil di pagar atau apa, saya tidak tahu waktu itu. Nah kebetulan ayah saya itu punya teman di Tulungagung. Lalu di Tulungagung itu biasanya mungkin janjian naik sepur bersama. Dan kebetulan teman yang dari Tulungagung itu juga ekonominya tidak bagus-bagus banget. Jadi sama-sama sangunya karak gitu kan. Naik sepur bersama-sama gitu kan. Nah, saya kadang-kadang juga heran ya. Orang tua yang pendidikannya rendah, hanya lulusan pesantren, ya, pesantren Salaf gitu kan. Lalu kemudian kok melahirkan anak. Yang anaknya itu diantaranya satu saya ini menjadi rektor. Di UIN Malang yang saya katakan jadi maju. Nah, anaknya teman ayah saya Tulungagung itu juga jadi rektor di IAIN Lampung. Namanya Nur Khozin, Profesor Nur Khozin. Raden Intan Lampung. Iya, itu jadi rektor juga mulai maju waktu itu ketika beliau menjadi rektor sana. Karena itu ketika ketemu waktu misalnya ada rapat dinas di Jakarta gitu kan. Maka lalu kemudian saling bagi-bagi pengalaman. Nostalgia. Kita ini kan anaknya orang tua yang sekolah saja sabunya karak gitu kan. Bisa kenyang gitu, Bro? Tidak tahu saya itu. Ternyata temannya kakak ayah saya itu anaknya namanya Profesor Nur Khozin, jadi rektor di Universitas Islam Negeri Raden Intan. Saya menjadi rektor di UIN Malang. Karena itu kalau ketemu kita bilang, wah kita ini jadi rektor berbasis karak. Mohon maaf, Prof. Imam. Berarti kalau mendengar cerita panjenengan itu sebenarnya panjenengan sama orang tua ngapunten keluarga itu kurang mampu, Prof ya?
Atau Ya, tidak mampu? kalau Atau sedang-sedang, Prof? Kalau ayah saya itu sebetulnya dibilang tidak mampu juga lebih bila dibandingkan dengan yang lain ya. Oke. Tapi juga tidak terlalu berlebih. Ayah saya kan tidak mendidik orang itu menjadi kaya itu enggak. Oh, Ayah saya itu anaknya cukup banyak, 16 orang. 16 orang Ya, luar biasa banyak saya itu pemirsa. nomor 8. Nomor 8. Ah, Pekerjaan ayah, Prof? Pekerjaan ayah saya itu petani ya. Petani. Ya kan, dia kan punya pesantren, punya masjid, punya madrasah kan itu di rumah. Oke. Kan. Ngapunten, Prof, di desa kecamatan apa, Prof? Di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo. Gemaharjo Watulimo. Dekat pantai, Prof, nggih? Kira-kira 6-7 kilo dari rumah saya. Oh. Sudah pantai gitu. Di situ. Itu ketika SD, Prof, nggih? Ketika SD. Itu ketika SD itu ketika anak-anak, Prof, apa ya, seperti pada umumnya misalnya selesai sekolah sore hari selain ngaji juga bermain begitu, Prof? Bermain, cari kayu bakar. Oh, enggak ada main jarang-jarang. Anak desa itu kan enggak ada acara main-main. Paling-paling ya di sela-sela nunggu sholat gitu aja pakai bak sodor. Oh, bak sodor. Terus sembunyi-sembunyi delian gitu, Prof, ya? Ya itu saja sebetulnya. Oh, itu. geng. Hanya memang ayah saya itu biasanya karena anaknya banyak, sekali-sekali dikumpulkan. Dulu pernah saya ceritakan itu, ketika dikumpulkan itu diceritain, kamu nanti terserah sampai terhadap kamu semua, aku tidak akan bisa mewariskan apa-apa kecuali ilmu. Karena itulah kamu silakan sekolah. Saya mampu kan itu kan. Nanti ya terserah jadi apa, jangan dipikir sekarang, yang penting cari ilmu. Jadi tidak usah narjet, jadi apa yang dicari ilmu. Kalau kamu nanti itu kaya ya, siapa tahu kamu nanti jadi orang kaya. Jangan lupa membuat masjid. Syukur kalau besar dan bagus. Kalau tidak bisa buat masjid besar, ya buatlah masjid kecil. Namanya musola atau langgar. Kalau tidak bisa buat masjid kecil, ya kalau ada orang buat masjid bantuin pakai uang. Kalau kamu tidak punya uang, kamu tenaga, ya punya tenaga sajalah kamu bantu. Kalau kamu itu lemah, kamu sudah miskin, kamu dari sisi tubuh tidak kuat gitu kan, ya saya tidak apa-apa jadi orang miskin, asalkan kamu mau menjadi isinya masjid. Yang penting jadi isinya masjid. Isinya masjid. Ya, seperti itu pelajaran dari ayah saya itu. Prof dulu juga sering ya mungkin tidur di masjid begitu. Iya, Prof, kalau waktu masih kecil itu. Anak kecil kan kalau sudah agak gede dikit kan tidurnya kan di masjid gitu anak-anak itu kan. Iya. Sehingga lalu ayah saya kan juga ngajarin bagaimana mulai dari nabuh beduk gitu loh. Oh iya. Nah itu lalu kemudian juga adzan. Lalu kemudian ngisi jeding, kan iya. Kalau dulu kan libo. Betul, limbah. Belum ada pompa air sanyo itu, tidak seperti sekarang. Iya. Lalu kemudian rumah saya itu kan pinggir jalan. Oh. Waktu itu kan belum ada kendaraan seperti sekarang. Orang kalau misalnya mau ke laut, yang pedagang ikan, itu kan lewat depan rumah saya. Naik sepeda ontel? Bukan, jalan kaki. Jalan kaki. Ketika jalan kaki, kadang-kadang juga capek, maka ayah saya menugasi saya di depan rumah itu harus ada air minum yang dianu oleh tempat minum yang dari tanah itu loh, gentong. Gentong yang gede, yang besar, yang gede itu. Gentong. Nah, saya juga ditugasi untuk mengisi air itu. Untuk minum itu, Bro? Untuk orang yang jalan kaki itu loh, kan butuh minum. Iya, diambilkan dari sumur. Diambilkan ya dari sumur gitu kan waktu itu kan. Nah, itu mentah, Bro, ya? Tidak dimasak dulu, Bro? Dimasak dulu, tentu waktu itu ajar saya kan ngajarin dimasak dulu, masukkan situ. Nyuruh masak itu ya ayah saya itu. Oh iya. Sampai lalu kemudian ayah saya ketahuan ayah saya bahwa gentongnya itu sudah kosong. Saya tidak peduli, saya ditegur. Oh. Jadi ini untuk minum orang-orang yang berjalan, yang lewat rumahnya, gratis itu kan, gratis. Gratis itu kan di situ. Nah, ya saya juga ngecek itu. Selain saya
misalnya harus cari kayu bakar, lalu Betul. kemudian saya juga merawat kudanya itu, gitu kan. Lalu kemudian ya macam-macam pokoknya Luar biasa ada pemirsa. berhenti. Betul. Jadi jiwa jiwa kerja, peduli sama orang lain, mementingkan orang lain dibanding mementingkan diri sendiri. Itu sudah saya peroleh sejak saya kecil. Oh, gitu. Waktunya adzan saya juga harus adzan kan gitu. Itu Prof ya. Iya seperti itulah. Saya tidak malu sebetulnya, tidak malu untuk bercerita tentang hal seperti itu, sebab menurut hemat saya pelajaran-pelajaran sederhana kayak gitu saya rasakan setelah saya tua itu penting sekali. Betul. Hanya memang ayah saya itu selalu mengatakan bahwa orang itu tidak dihormati gara-gara misalnya keturunannya, nasab atau apa, itu dah. Ayah saya itu kan, kakek saya itu kan bahasanya bahasa Sunda. Kakek saya itu mungkin berasal dari Sunda. Jawa Barat itu. Lalu kemudian ketika perang apa itu loh katanya, itu lalu pada lari ke timur, lalu kemudian pada dirikan pesantren apa itu. Tapi itu ayah saya tidak boleh itu lalu dijadikan kebanggaan itu, bahwa nasab itu penting itu. Artinya kakeknya Prof pejuang gitu Prof ya. Pada masa penjajahan. Ayah saya itu dibilang jangan membangga-banggakan nasab, dia bilang. Kalau kita punya nasab bagus ya silakan, tapi jangan diomongkan katanya. Jangan diomongkan. Itu kenapa Prof? Ya mungkin ayah saya ngerti bahwa jangan lalu membanggakan dari sisi asal muasal keturunan, tapi kamu menjadi diakui oleh masyarakat itu karena ilmumu dan juga karena amalmu. Mungkin adalah seperti itu yang dimaui oleh ayah saya. Betul. Apalagi ada peribahasa ini Prof ya, bukan pemuda ketika mengatakan ini ayahku, ini kakekku dan seterusnya. Ini luar biasa inspiratif pemirsa cerita dari beliau. Tadi kalau kita mendengar cerita Prof Imam tadi menyediakan air Prof ya, ini kelihatannya sepele. Nah dalam Islam Prof, khususnya di dunia pesantren kan ada istilah konsep barokah nih Prof. Apa mungkin karena tadi sering menyediakan air minum begitu untuk masyarakat, orang yang lewat gitu Prof ya. Apa ini Prof merasa hal itu kemudian membawa Prof Imam ke seperti sekarang ini Prof? Tapi itu saya rasakan memang penting ya, berbuat tuh, bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Mungkin kalau kita maknai itu berkah barangkali ya, seperti misalnya ayah saya belajarnya hanya di pesantren salaf di tempat yang begitu jauh, bekalnya hanya karang gitu kan, nasi yang sudah dikeringkan gitu kan. Lalu kemudian dengan begitu kan sudah menempa ya, agar niat itu loh. Walaupun tidak punya bekal yang cukup, bekalnya hanya seperti itu, tapi lalu kemudian malah sungguh-sungguh. Itu berlangsung sejak kapan Prof? SD, SMP? Saya SMA? SD, SMP, kalau SMA saya di kota. SD, SMP masih di desa? Masih SMP saya di kota kecamatan. Kecamatan. Di Trenggalek Prof masih. Kecamatan Kapak. Kebetulan di Kecamatan Kapak itu tetangganya Kecamatan Martimo. Iya, tapi saya sudah sering tidak pulang. Nah, pulang-pulang kalau misalnya hari Jumat, Sabtu itu kan saya pulang lagi kita tidak jauh. Tapi jalan kaki. Walaupun itu kalau jalan kaki kira-kira ya 2 jam ya 3 jam. Naik sepeda aja Bro? Tidak ada. Belum ada. Dulu kalau orang pergi itu pakai jalan kaki. Orang dulu memang dulu pakai jalan kaki, sepeda motor belum ada. Sepeda pancal jalannya juga masih jelek kan. Jalan lebih banyak jalan setapak zaman dulu itu. Betul. Jalan setapak. Kalau pontok ada itu makadam itu. Yang hanya batu-batu. Itu makadam gitu. Karena itulah maka ayah saya kan kiai pedesaan, kan diundang ke ngaji di mana-mana. Kalau gitu jauh, misalnya lintas desa, terus lintas kecamatan, itu ayah saya pakai kuda mana-mana. Kalau ngaji itu pakai kuda, tapi kalau dekat itu jalan kaki, dan biasanya kalau itu jalan kaki ngajak saya untuk nemani. Nanti ketika jalan kaki itu juga ayah saya tidak lupa memberikan nilai-nilai pendidikan. Seperti misalnya kalau jalan kaki, ayah saya cerita tentang
bagaimana kisah Nabi, kisah Rasul, kisah orang-orang soleh. Tapi lalu kemudian selain cerita, misalnya kalau jalan ya, di pinggir jalan itu kan ada air mengembung. Air mengembung. Ayah saya itu lalu kemudian mengalirkan air yang mengembung ini, dialirkan sambil ngomong, ini air ini kalau tidak dialirkan itu maka akan berbau atau juga akan dipakai telurnya nyamuk gitu kan. Betul. Nyamuk nanti di situ lalu ganggu orang. Karena itu kita dialirkan. Setelah itu jalan lagi, ada air yang mengembung itu lalu kemudian dialirkan lagi sambil ngomong itu tadi, ulangi. Mungkin pemirsa perlu tahu, Bro, mengembung itu bahasa Indonesianya? Air yang menggenang itu loh. Oh, tergenang. Air yang ngalir. Ya, tergenang tidak ngalir itu loh ya. Iya. Nah, itu dan bukan bahasa Indonesia ya. Campuran pemirsa, orang Trenggalek. Lalu ada lagi air yang menggenang itu, alirkan lagi. Nanti kalau sudah yang ketiga, ayah saya itu pura-pura tidak tahu. Begitu ada air yang menggenang itu, dia jalan terus, gitu. Saya juga ikut jalan. Nanti setelah nyampe di sana, dia berhenti. Usia berapa, Bro? Ayah saya ketika itu ya mungkin sekitar 50-60 lah kira-kira. Prof Imam maksudnya? Oh, saya masih kecil, masih SD. SD. Nah, SD atau juga SMP. Nah, ketika nyampe di sana berhenti, lalu beliau ngomong, kamu belum lulus, gitu. Belum lulus apa? Tadi kan waktu ada air genang saya alirkan. Nanti lalu jalankan. Ini tadi kan ada air menggenang kok kamu biarkan. Berarti tak kasih contoh berkali-kali kamu tidak paham. Kan itu kan? Oh iya. Oh iya, saya belum lulus katanya ayah saya. Lalu kemudian diceritani. Air itu sama dengan kekayaan. Kalau nanti kamu kaya, jangan kamu lalu simpen, kamu timbun, harus dialirkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namanya sedekah, namanya infak, namanya zakat, kan begitu. Kalau itu nanti tidak kamu berikan, tidak kamu alirkan, nanti kamu tidak dapat tambahan rezeki. Lalu kemudian juga kalau air itu dipakai untuk tempat telur nyamuk bertelur di situ. Betul, yang mengganggu, baunya tidak enak air itu, maka rezekimu itu kalau tidak kamu alirkan itu juga akan melahirkan fitnah. Melahirkan fitnah. Kalau kamu kaya sendiri, uangmu banyak, di kanan kiri itu banyak orang miskin, tidak punya. Dia kan tidak punya, maka lalu kemudian lahir fitnah, melahirkan iri, melahirkan dengki, melahirkan kasut, melahirkan fitnah. Betul. Itulah sebetulnya sama dengan air yang menggenang yang ditempati untuk berternak lamuk itu kan nyamuk. Dan juga baunya tidak enak. Kamu juga begitu. Ini pendidikan karakter yang luar biasa pemirsa. Artinya ternyata kalau bicara nilai-nilai pendidikan, nilai moral, Prof ya, itu tidak hanya kemudian di kelas, Prof. Di kelas. Apakah pendidikan formal? Coba bayangkan, itu kan saya dapatkan ketika saya umur sekitar 9 tahun, 10 tahun. Sekarang usia saya sudah 73 tahun. Kok masih ingat? Kok masih ingat? Iya, masih ingat. Itu kan. Ayah saya seperti itu. Bahkan ketika saya sudah menjadi dosen. Ketika saya menjadi dosen, ayah saya juga mengajar di Malang. Di UIN. Di IAIN, Fakultas Tarbiyah IAIN Malang. Ayah saya ketika dengar bahwa saya dapat SK, ya kan, dibendung istilahnya ya, dapat SK pertama dia akan jadi dosen, ayah saya seneng banget itu, sujud syukur. Nah, saya lalu kemudian tanya, ayah kok gembira sekali? Iya, itu kan saya bersyukur, saya orang kampung gak punya anak yang diangkat menjadi dosen. Sebentar, tadi SD di Trenggalek, Prof ya, di desa, SMP di kota kecamatan, SMA di kota, SMA di Trenggalek kota. Terus kuliahnya di Masjid di Fakultas Tarbiyah IAIN Malang, pemirsa ya. Ketika itu Inggris,
jurusan bahasa Inggris, tadris bahasa Inggris. Iya. Oh, kemudian setelah itu panjenengan menjadi dosen tadi. Terus ceritanya bagaimana Prof ketika menjadi dosen itu? Ketika itu melompat jauh. Ketika menjadi dosen dari kedua desa itu melompat jauh. Betul. Tapi kan yang terkait dengan pendidikan karakter tadi. Iya, Prof. Saya ketika itu kan cerita sama ayah saya bahwa gaji dosen itu murah. Maksudnya kecil. Jangan lalu saya dituntut gitu loh. Iya. Orang desa biasanya kalau anaknya jadi dosen kan nuntut. Mohon maaf, itu dosen swasta atau PNS, Prof? PNS. Sudah PNS. Waktu itu saya sudah PNS. PNS pemirsa. Waktu Tapi itu PNS. Prof Ino bilang kecil gimana, Prof? Kalau PNS Itu, biasanya kesan masyarakat kan iya, gajinya kesan besar. masyarakat, tapi sebenarnya kan kecil ya Oh, kan. iya. Sebenarnya kan juga dosen itu kan namanya saja kan gede. Itu membanggakan. Tapi dalam gede. Iya. Kemudian Lalu, ya tidak apa-apa. Yang penting kamu berada di lingkungan yang bagus, di perguruan tinggi Islam. Paling tidak sehari-hari kan ada orang di kampus itu kan ada orang sholat, di kampus itu kan ada masjid. Berarti setiap sholat, waktu sholat ada orang adzan. Berarti lingkungan itu bagus sekali, dan itu katanya ayah saya. Nah, suatu saat kan itu yang saya masih ingat betul itu. Saya ini ada fasilitas untuk kredit sepeda motor. Nah, itu kan Super Cup yang hitam itu kan. Iya. Tahun 70 berapa itu kan, ada 80-an ada sepeda fasilitas motor zaman dulu ini. Nah, saya tidak tahu siapa yang memberitahu itu. Iya. Oh, ternyata ayah saya dengar bahwa saya itu beli sepeda motor. Padahal Malang sama Trenggalek pada waktu itu teknologi belum seperti sekarang. Mungkin kan dari orang tua kok bisa tahu dari omongan ke omongan. Kemudian mendengar seperti itu, ayah saya itu tidak bahagia, tapi hatinya malah tersiksa. Oh. Nah, kenapa tersiksa? Karena dulu saya ceritain bahwa gaji dosen itu murah. Kok lalu belum lama jadi dosen sudah bisa beli sepeda motor. Sepeda motor itu bagi orang desa ketika itu kan sudah barang mewah. Barang mewah. Ayah saya itu sampai 2-3 hari tidak bisa tidur. Kenapa? Mikirkan itu uang dari mana dipakai untuk beli itu. Jangan-jangan diambil dari ngambil uang sekolahan, dia bilang begitu kan. Lalu kemudian apa? Nekat datang ke Malang. Dari kampung saya ke Malang itu kan berangkat katanya jam 11. Lalu kemudian ke Bandung dulu, Bandung Turenan ke Tulungagung. Naik apa itu, Naik bis. Naik mobil kendaraan umum. Misalnya dari Bandung ke Turenan kan naik dokar. Durenan, ya. Berangkat sekitar jam 10 jam 11 itu nyampe di Malang karena sambung menyambung seperti itu sampai jam 11 malam. Nah, dulu terminalnya di Sawahan itu. Di Malang bagian Kasim. Ya. Itu sudah jam 11 malam. Lalu kemudian tidak ada kendaraan, bemo sudah tidak ada 11 malam. Lalu apa? Jalan kaki. Dari Kasim itu sampai ke Dinoyo itu jalan kaki ayah saya. Prof tinggal di Dinoyo. Iya, ketika itu saya sudah di Merjosari sana. Iya. Nah, saya kan kosnya di nyewa rumah kan di Merjosari yang murah. Betul. Nah, itu kan di desa kan waktu murah. Dekat kampus sih kan. Tapi murah kan itu. Iya. Nah, malam-malam sudah kira-kira jam 2 itu ada dok itu. Apa di malam-malam ada orang datang. Ternyata itu abah saya. Kok apa? Iya. Lalu tadi naik apa, Bang? Gitu. Saya sudah tidak ada bimo, saya itu jalan kaki dari kota sana. Iya. Ada apa, Bang? Aku tak leren dulu, tak duduk kawin wedang gitu kan, suruh buatkan kopi. Buat minum kopi. Setelah saya buatkan kopi, dia lalu beliau lalu tanya. Itu sendirian ayah? Sendirian. Tidak dengan ibu ya? Enggak, sendirian. Loh kok malam-malam datang ke sini? Aku isra dino ra iso turu. Ada apa? 2 hari tidak bisa tidur. Ada bisa tidur. Iya. Aku dengar kamu beli sepeda motor.
Padahal kamu sebelumnya kan cerita bahwa gajinya murah, kok lalu beli sepeda motor? Jangan-jangan kamu cari uang yang nggak bener, ambil uang sekolahan kan Gaji gitu. kecil kok beli sepeda Iya, motor. bisa beritahu, iya Mbak, saya beli sepeda motor. Ini dari kredit, bilang itu. Dari kredit, bank. dari bank. Itu harus bayar 36 bulan. Oh, Kan 3 tahun kan? cicilannya ya? Cicilannya. Boroknya apa? Boroknya itu berselit sama ijazah lah bilang gitu. Jadi Prof pernah Pernikahannya ini, punya lalu cicilan juga ya? katanya ini, Iya, bilang iya, gitu iya. kan. Dia lalu bersyukur alhamdulillah. Jadi kalau gitu uangku tidak dari ngambil yang tidak jelas, sudah ini dari kredit. Bisa boleh kalau tak turun nanti subuh aku boleh, soalnya sore ngaji. Aku teronyak terminal ya. Artinya apa di sini? Iya, Prof. Ayah ini gitu kan sangat hati-hati mendidik anaknya. Oh. Jadi jangan sampai lalu anaknya itu menjadi punya sesuatu, yang punya sesuatu diambil dari cara yang tidak benar. Nah, umpama orang tua itu malah nuntut bahwa kamu jadi dosen harus punya ini, baru dunia ini kan membebani saya. Membebani. Tapi dengan cara begitu kan malah dia terbebani, ayah saya itu kalau saya mendapatkan sesuatu yang sesuatu itu tidak jelas. Ini kan Mas Lutfi kan menanyakan pendidikan orang tua di pedesaan itu kan. Betul. Kan mungkin juga ada orang pedesaan yang anaknya menjabat Iya. di kota, lalu Dituntut. kemudian menuntut supaya punya ini, sudah punya ini, rumah, punya sudah itu. punya mobil, sudah punya Termasuk itu. ini, Prof. Kan lalu menjadi korupsi. Termasuk menuntut agar jadi ini, jadi itu. Iya, kan Orang tua gitu. Prof tidak pernah dulu. Tidak pernah. Ayah saya itu malah kalau mendapatkan sesuatu yang berlebih malah tanya. Selalu, ayah saya itu sejak saya kecil, saya SD kecil itu, kalau saya mendapatkan sesuatu pasti ditanya. Oh. Ini dari mana kamu dapat? Artinya Jangan-jangan ini karam gitu kan? ayahnya Ini barang haram. Ayahnya Prof Imam itu ketika mendengar Prof Imam punya ini punya itu, ketika masih waktu itu awal-awal Prof ya jadi dosen itu selalu gelisah, Takut. gundah gitu Prof ya. Ayah saya itu kepada anak-anaknya itu takut kalau anaknya itu makan barang yang kira-kira tidak halal. Oh. Sebab kalau itu barang tidak halal lalu masuk ke tubuhnya, maka lalu menjadi darah yang lalu kemudian mendorong orang untuk menyimpang. Oh. Jadi ayah saya itu sangat tertib sekali ya, saya ingat itu Prof. dari kecil itu seperti itu. Jadi silakanlah mengkonsumsi apa saja, menggunakan pakaian apa saja, mendapat apa, tapi harus jelas, harus yang halal. Saya kira itu juga membawa berkah, itu seperti itu. Berkah. Itu kan ayah saya itu cita-citanya kan paling akhir kan, kalau tidak yang bisa ini atau miskin, tidak apa-apa katanya, asalkan kamu mau jadi isinya masjid kan itu kan. Kan Luar biasa. Seperti itu. Jadi pendidikan anak desa itu dulu seperti itu. Maka saya sendiri juga takut kalau kemudian melakukan penyimpangan. Kalau saya mendapatkan tugas seperti apa, kan begitu. Oke, Prof. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, Prof. Pemirsa ingin tahu bahwa dengan pendidikan karakter yang luar biasa, Prof. Tadi jadi dari orang tua, Prof ini dari desa, Prof ya, anak desa yang terpencil, dan pemirsa ingin tahu panjenengan kemudian Prof Imam ini Allah takdirkan memimpin sebuah perguruan tinggi, Prof. Dalam hal ini Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pemirsa yang kita lihat besar seperti sekarang ini itu tidak terlepas dari beliau. Kemudian panjenengan ini menjadi rektor, Prof. Artinya ini anak desa menjadi rektor di kota pendidikan di Malang ini, Prof ya. Kalau kita bicara pendidikan, kota pendidikan ada Yogyakarta, ada Malang, pemirsa. Ini kan luar biasa, Prof. Sesungguhnya apa, Prof, yang kemudian Prof alami itu bisa sampai menjadi rektor itu, pemirsa ingin tahu itu seperti apa, Prof? Artinya dari barokah, mungkin didikan orang tua tadi dan seterusnya, apa ini ada korelasinya, Prof? Ayah saya itu ya sejak kecil ya, jadi saya selalu nyebut ayah saya. Memang ayah saya itu memantau anak-anaknya itu. Ayah saya itu selalu membimbing saya itu, kamu di mana saja, kapan saja, jangan jadi repotnya orang. Oh, Syukur kalau kamu itu bisa mempermudah orang lain.
Jadi apa saja, jangan ganggu orang. Kata-kata seperti itulah selalu mancep menghujam di hati saya itu. Maka ketika waktu itu kan saya tidak langsung menjadi rektor UI. Saya sebelumnya selama 20 tahun kan saya di Universitas Muhammadiyah. Di Universitas Muhammadiyah Universitas Malang. Muhammadiyah Malang itu kan saya mulai menjadi wakil Dekan, menjadi dekan, menjadi wakil rektor 1 itu. Mohon maaf, dekan Fakultas Agama Islam. Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ilmu Sosial Politik. Waktu itu FISIP namanya. FISIP. Kemudian Kesejahteraan Sosial. Lalu kemudian jadi dekan FISIP, lalu kemudian setelah itu jadi wakil rektor 1. Wakil rektor 1 aja 13 tahun. Bidang akademik, Prof. Iya, bersama rektor Profesor Malik Fajar yang pernah menjadi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, ilmu dari ayah saya itulah yang saya jadikan pedoman. Jadi ketika saya dipercaya untuk menjadi wakil dekan waktu itu di Universitas Muhammadiyah, maka ayah saya bilang, di mana saja kamu harus memberikan manfaat secara maksimal, ya kan, tunaikan amanah itu sebaik-baiknya. Jangan ketika ada kamu, lembaga itu malah jadi tidak maju. Adanya kamu harus menjadi sebab lembaga yang kamu ada di situ menjadi maju, menjadi berkembang, menjadi berkah, kan begitu dulu itu. Waktu itu ayah masih ada, Prof? Ayah waktu itu masih ada di UMM. Saya waktu itu kan ayah saya kan NU. Suriah NU di. Ibu saya juga muslimat gitu kan. Lalu kemudian si ayah saya, betapapun saya sebagai anaknya kiai pesantren kampung gitu kan, kiai kampung, ketika itu kan saya diajak oleh Profesor Masmur Zuhdi. Oh, ini menarik itu. Orang tuanya NU, ibunya muslimat, mengabdi di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Ya, saya itu diajak oleh Pak Masmur Profesor Masmur Zuhdi. Kenapa saya diajak? Karena saya ditugasi oleh Pak Masmur untuk mengkursus pelajaran matematika putranya yang kuliah di Taman Harapan di sini. Dulu putranya Pak Masmur kan di Rembang, lalu kemudian diboyong ke Malang. Ketika diboyong ke Malang, lalu anaknya kan pindah. Ketika pindah sini, pelajaran-pelajaran bangsanya matematika macam-macam itu udah nutut gitu waktu itu. Lalu Pak Masmur tahu bahwa saya itu dulu dari SMA, otomatis kan bisa bangsanya matematika, suruh kursus. Ketika saya kursus, katanya Pak Masmur itu dari ranking paling akhir ya, yang tidak nuntut tadi, bisa menjadi mengikuti ranking yang pertama kedua itu gitu, jadi unggul. Prof memberikan les privat. Privat. Bahkan putrinya itu lalu bisa diterima di perguruan tinggi negeri pakai skalo, dulu ada istilah skalo. Padahal sulit waktu itu ya. Sulit. Dari situ lalu Pak Profesor Masmur Zuhdi lalu nawari saya gimana kalau kerja di Muhammadiyah. Waktu itu rektornya kan beliau. Rektornya Prof Masmur. Profesor Masmur Zuhdi. Kan tata krama sopan santun kiai kampung kan mesti harus izin sama orang tua. Iya. Saya pulang, saya lalu izin sama ayah saya. Dia bilang bahwa saya diajak oleh guru saya kerja di Universitas Muhammadiyah. Waktu itu Muhammadiyah juga masih kecil sekali, ada di Jalan Bandung. Gimana, Pak? Loh, sudah diajak guru itu berarti benar, dia bilang gitu kan. Tapi di sana Muhammadiyah, Pak. Enggak apa-apa, dia saya gitu. Gini loh, kamu ini, saat anak saya ini, yang penting sebetulnya satu. Di mana saja, di NU, di Muhammadiyah, atau tidak di NU, tidak di Muhammadiyah, asalkan kamu mau mengajak orang siapa saja untuk selalu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku bisa senang. Ora usah target yang tinggi-tinggi dakwah itu. Ngajak orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku bisa senang sama saya itu. Anakku aja kok bisa yang tinggi-tinggi, karena itu ikut saja. Nah dari situ saya kan sudah diikhlaskan oleh saya. Saya lalu kerja di Muhammadiyah itu, diajak oleh Pak Masmur Zuhdi kan itu. Itu berapa tahun, Prof, menjadi dosen di
Terus sampai 20 tahun itu kan. Lama sekali. Sejak tahun 75. Itu dosen PNS, Bro? Bukan, itu swasta. Swasta. Tapi lalu kemudian saya bersama Pak Malik Fajar. Pak Malik kan sekretaris fakultas dulu. Iya. Pak Malik kan juga suka nulis-nulis. Iya. Bersama Pak Yahya itu di Surabaya. Lalu kemudian bersama Gus Dur. Gus Dur. Pak Malik kan dekat dengan Pak Malik kan juga dekat dengan Gus Dur. Iya. Gus Dur kan juga ngajar di Yayasan Malang Tarbiyah. Tahun berapa itu? Itu ya kira-kira tahun 74-75 itu. Oh. Nah, saya itu kan dulu suka ketik. Iya. Ketikan saya kan rapi banget. Dan seperti yang dikatakan oleh ayah saya, kamu di mana saja harus memberikan layanan terbaik. Ini ketikan yang lama pemirsa, yang Ya, tek pakai itu karbon ya. Itu belum ada komputer. Kalau misalnya saya jadi berapa lama itu bisa diketik seminggu. Biasanya saya lebih suka berani tidak tidur agar tidak terlambat. Syukur kalau saya jadi seminggu 5 hari sudah selesai. Syukur kalau 4 hari sudah selesai. Nah seperti itu Pak Malik suka. Gus Dur juga senang. Gus Dur kan kerja sama Romo Jansen di STFT di sini. Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi itu kan membuat seminar-seminar penelitian kerjasama sosial kemasyarakatan kan ada laporan. Kan perlu tukang ketik. Prof waktu itu dengan Gus Dur sudah berhubungan iya, tahun kan, itu. Iya hubungannya bukan lalu hubungan sejajar itu udah. Hubungan saya tukang ketik saja sebetulnya. Oh gitu. Tapi Gus Dur seneng ketika itu kalau yang ketik itu saya. Artinya Prof sudah dosen, Gus Dur juga dosen. Iya kelihatan. Saya waktu itu masih mahasiswa sebetulnya ketemu sama kan doktoral itu. Gus Dur lalu seneng, Pak Malik itu seneng. Lalu Pak Masbuk juga waktu itu juga seneng. Kan menyenangkan orang. Iya. Jangan keberadaan kamu itu menjadi beban, apalagi lalu menjadikan komunitas atau orang itu menjadi jengkel gara-gara adanya kamu kan itu. Saya lalu kan sebaliknya. Iya. Menjadikan sesuatu itu yang terbaik saya itu. Iya. Sehingga lalu kan menyenangkan orang. Iya, Bro. Pak Malik seneng, Pak Masuk seneng, Gus Dur seneng. Gus Dur nggak tahu itu. Ini yang ketik siapa ini udah tahu karena gaya-gaya tulisan saya itu rapi gitu kan. Padahal yang diketikkan Prof suatu saat menjadi presiden. Makanya Gus Dur ketika menjadi presiden, ya. Saya undang ke Stein Malang. Beliau itu kan kalau nyebut nama saya kan pasti banget. Itu kan? Betul. Saya semester 1 ketika itu. Kan begitu. Iya. Orang kan kaget. Waktu masih ketua Stein istilahnya ketika itu. Orang kan kaget. Iya. Kagetnya itu Gus Dur kok nyebut nama saya kok Pase. Kan Pase. Orang pada tidak tahu bahwa saya itu sebetulnya dulunya adalah tukang ketiknya Gus Dur. Prof tadi ceritanya setelah dari UMM posisi paling puncak Prof sebagai wakil rektor 1 ya, bidang akademik. Ceritanya setelah itu ke IAIN ke saya terus bagaimana? Setelah itu saya berhenti kan tahun 96. Ketika saya berhenti 96 saya kembali ke induk saya pegawai negeri di situ. Nah, Prof waktu di UMM di IAIN saya juga dijadikan dosen di IAIN waktu itu. Dosen PNS di Muhammadiyah swasta. Bukan, saya itu karena sebelum di IAIN saya di Muhammadiyah kan itu kan. Maka lalu kemudian waktu itu Pak Malik mintakan izin kepada rektor IAIN namanya Pak Marsikan Patawi. Pak Marsikan. Bahwa saya dulu membantu di UMM. Setelah saya tidak jabat kan kembali ke IAIN. Betul. Ketika saya kembali ke IAIN waktu itu kan lalu ada kekosongan jabatan. Tahun 86 itu ada salah satu pejabat ya ketua 1 wafat, lalu saya disuruh untuk pejabat ya ganti. Betul. Setelah ganti ada pilihan semua dosen. Iya, Bro. Waktu itu berkesepakatan supaya yang mengganti ketua saat itu saya saja gitu loh. Ketua Stein. Waktu itu tidak usah pilihan waktu itu yang pertama. Mufakat. Jadi ketua Stein pemirsa, sekolah tinggi, istilahnya rektor. Mufakat. Ya. Kenapa? Karena pada orang-orang Stein tahu
bahwa saya memimpin umum bersama Muhammadiyah bersama Pak Malik itu maju. Nah, rupanya kira-kira agar Setain maju, maka walaupun saya ketika itu masih muda, serahkan saja untuk suruh mimpin Setain Malang. Biar maju juga. Kemudian Prof, waktu itu saya nggak ada ketika pilihan itu. Padahal kalau zaman dulu pilihan. Jadi, Prof Imam ini ditunjuk secara in absentia istilahnya. Makanya pilihannya, kalau pilihan syaratnya saya harus datang. Iya. Pada waktu itu saya tidak ingin jadi ketua, maka saya tidak datang. Ketika saya tidak datang, pilihannya dibatalkan. Lalu diganti dengan penetapan. Diganti penetapan waktu itu. Saya waktu itu ke Surabaya, pulang ada salah satu dosen ke rumah saya beritahu tadi pilihan dibatalkan, lalu katanya diganti penetapan. Bapak ditempatkan oleh semua dosen agar Bapak menjadi ketua Setain waktu itu. Perasaan Prof Imam ketika itu? Saya ketika itu sebetulnya udah lama ya, 20 tahun saya ikut mimpin UMM itu. Saya sebetulnya lebih suka istirahat saja waktu itu. Tapi karena itu aklamasi. Itu usia berapa Prof waktu aklamasi itu? Ya kira-kira 40 berapa ya ketika itu ya. 40 ke atas ya. 40 ke atas itu waktu itu. Iya. Saya lalu kemudian tentu saya berterima kasih gitu kan. Hanya memang tak goda-goda itu para dosen, mungkin di antara itu masih ada yang sekarang masih ada itu masih ingat betapa jengkelnya pidato saya ya, omongan saya ketika saya berterima kasih itu. Bagaimana? Saya ketika itu saya berterima kasih, katanya saya ditunjuk ditetapkan untuk menjadi ketua Setain gitu kan. Saya ngerti maksudnya. Kenapa menunjuk saya adalah saya pastikan, saya yakini agar Setain ini maju. Tapi saya mau matur sama ibu-ibu, bapak-bapak dosen bahwa Setain Malang ini siapapun yang mimpin tidak akan maju, bilang gitu kan. Sebab maju dan tidak majunya Setain Malang ini bukan tergantung kepada ketuanya. Pemimpin. Maju tidak majunya Setain Malang itu adalah karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu bapak-bapak ini yang menjadi dosen di sini pasti tidak akan maju, bilang gitu kan. Siapapun yang mimpin, bilang gitu kan. Sebab ketidakmajunya itu bukan karena ketuanya, tapi adalah karena anggotanya ialah bapak-bapak dosen-dosen ini, bilang gitu. Nah, lalu kalau pesannya itu agar maju, sebetulnya caranya gampang. Ialah bapak-bapak, guru dosen, ibu-ibu, saya berhentikan semua, saya ganti dosen-dosen yang punya watak maju. Itu menjengkelkan Prof ya? Kan jengkelkan gitu kan. Tapi lalu kemudian saya bilang, kalau memang tujuannya itu adalah agar saya maju, dan lalu kemudian bapak-bapak ibu saya suruh pergi dari sini, berhenti, kan alangkah ibu bapak marahnya kepada saya, jengkelnya pada saya, dan saya tidak mau menjengkelkan orang, tak bilang gitu kan. Tapi saya ingin ibu-ibu, bapak-bapak tetap menjadi dosen di sini, tetapi saya ingin agar bagaimana pikiran-pikiran, perasaan, cara kerja itu dirubah. Dirubah menjadi punya pikiran-pikiran, punya imajinasi, punya cita-cita, punya cara kerja yang maju. Nanti insya Allah nanti kampus ini akan maju karena dihuni oleh orang-orang yang punya mental kemajuan. Jadi maju tidak maju itu bukan hanya karena ketuanya, pemimpin, tapi adalah karena mental semua warga kampus itu mental yang maju. Nanti akan menjadi maju. Artinya buat apa Prof punya mental maju tapi yang dipimpin tidak punya mental maju gitu. Iya kan tidak maju. Saya memimpin maju, tapi anggotanya tidak punya mental maju kan tidak maju. Iya. Lalu kemudian saya kasih semacam statement yang keras itu. Apa tujuan Prof bilang begini itu untuk melecut mereka Prof? Tentu kan begitu. Tapi setengah ngancam mau ganti yang lain Prof ya.
yang diganti semua dosennya. Iya. Dengan begitu kan menjadi terkesan. Iya. Dengan terkesan itu lalu kemudian kan masuk ke dalam relokasinya, ya sudahlah kalau begitu kita semua maju kan begitu. Betul. Walaupun misalnya kalau dipahami secara dangkal menyakitkan kan gitu ya. Iya. Tapi kan lalu kemudian saya obati dengan cara kalau kita semua bertekad ya, berwatak, berwita, berkarakter maju, maka kampus ini akan jadi maju. Dan nyatanya kan betul. Dengan beliau-beliau itu lalu kemudian kerja keras, selalu disiplin, tanggung jawab, dedikasi, punya integritas yang tinggi, nyatanya lalu kemudian menghasilkan perubahan-perubahan yang orang lalu kemudian terbelalak kan begitu. Betul, Bro. Menjadi kampus itu maju. Nah, itu semua sebetulnya bekal saya itu ya tidak saja mendadak, tetapi adalah nasihat-nasihat dari ayah saya yang mondoknya di Purworejo, di Pegelen tadi yang sangunya saja itu karak gitu kan. Betul. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi pribadi itu sebetulnya tumbuh itu sejak kecil. Bagaimana saya menunaikan tugas-tugas di rumah tangga, tugas ibu saya, tugas dari ayah saya, gitu kan. Ayah saya juga pesan seperti itu. Kamu di mana saja jangan menjadi penyakit kehidupan, tapi kamu menjadi solusi terhadap problem-problem. Kamu harus baik, kamu harus menjadi seperti minyak wangi. Luar biasa, Mana saja harus menjadikan kehidupan ini harum, gitu kan? Kelihatan sepele, tapi sekarang rata-rata orang tua itu justru kalau sudah menyekolahkan, memondokkan anaknya dilepas itu, Prof. Gitu. Tapi ayahnya Prof tidak. Ayah saya sejak waktu saya sekolah SMA, kalau saya pulang, saya sudah disuruh adat, kadang-kadang disuruh khotbah tuh, Pak. Waktu masih SMA aja disuruh khotbah. Oh gitu. Tadi ya di rumah saya kan ada masjid. Bisa, Bro? Ya saya harus bisa-bisakan diri ya, saya itu bisa gitu kan. Ayah saya itu kan suka pengajian. Oh iya. Pengajian di mana-mana itu. Kalau saya pasti aja, gitu kan. Lalu kemudian ayah saya ceramah beri pengajian itu. Nanti disisakan kira-kira 15-20 menit, saya disuruh teruskan. Maka saya kan juga harus selalu siap. Nanti saya ditugasi secara mendadak untuk teruskan ceramahnya beliau itu. Dipaksa ya. Lalu kemudian saya ya tentu saja saya bertanya-tanya suatu saat misalnya gimana ayah saya nanti bisa bagus gitu, tidak memalukan. Nah, orang sudah paham kok kalau kamu ceramahnya masih belum bagus, tapi bagus itu kan dimulai dari tidak bagus dulu gitu kan. Ayah saya juga bilang sebetulnya agar kamu bisa ngomong bagus, kamu jangan ngarang-ngarang gitu kan. Kamu jangan ngomong mengada-ada, tapi ngomonglah sesuai dengan suara batinmu. Suara batinmu itu loh yang kau omongkan. Jangan lalu kemudian kamu bayangkan sana, kamu ceritakan di sini, ngomong sana, ngomong sini. Suara batinmu itu loh. Kamu kan punya suara batin itu yang kamu anggap bagus, ya itu saja kamu omongkan. Itu sejak kecil saya sudah dikasih seperti itu, kan sebetulnya ilmu tinggi. Tidak ada, Prof, ya langsung instan bagus gitu. Tidak ada, kata ayah saya. Jelek tidak apa-apa, baru permulaan. Dia akan membayangkan banding. Oh iya, Prof, mungkin pemirsa ingin tahu, Prof dulu apa ya, pernah mungkin kalau tadi orang tua mendidik, Prof ya, pernah nggak dalam tanda petik itu mungkin dalam 1-2 Prof melakukan kesalahan nakal gitu, Prof, terus orang tua memberikan hukuman misalnya, Prof. Kalau toh memberikan hukuman itu seperti apa, Prof, orang tua misalnya? Ya saya nggak ngerti ya, apa itu pendidikan pondok ya. Pondok pesantren seperti itu, nyakiti orang itu tidak. Jadi kalau misalnya saya melakukan kesalahan, saya tidak ditegur. Tapi ayah saya itu ngomongi guru madrasah saya. Gitu. Guru madrasah saya itu yang lalu kemudian memberi nasihat-nasihat. Rupanya yang dinasihati itu adalah saya, atas pesan dari ayah saya. Itu kenapa, Bro? Tidak ayah langsung, Bro? Saya tidak tahu. Mungkin agar saya itu tidak lalu nervous ya, agar saya tidak merasa salah di hadapan ayah saya. Tetapi ayah saya biasanya lewat guru saya, lewat orang yang yang lebih senior dari saya, itu yang ngomong, bukan ayah saya langsung. Kalau Prof melihat orang sekarang yang misalnya
langsung memarahi anaknya, bahkan memarahi dengan keras sehingga anaknya sampai minder, takut, itu bagaimana Prof? Itu kan sebetulnya kan membunuh kepercayaan diri anaknya. Saya tidak tahu ya, ayah saya itu kan tidak pernah belajar psikologi pendidikan. Gimana belajar psikologi pendidikan? Ayah Literatur tidak punya. pernah kuliah ayahnya Prof? Nggak pernah waktu sekolah SD aja enggak. Tidak pernah. Tidak Ya? pernah, ijazah SD aja kira-kira enggak punya itu. Oh. Ya sebenarnya di pondok itu saja. Iya. Itulah yang saya jadi heran. Tapi putranya bisa menjadi profesor ini. Kiai-kiai zaman dulu itu kok punya kearifan yang luar biasa itu. Maka lalu saya seringkali katakan iya ya, sebetulnya apa yang ada di dalam dada kita masing-masing setelah saya tua ini itu cerdas banget sebetulnya. Bahwa di dalam dada ini ada kitab masing-masing orang yang bisa dipelajari, yang dipercaya. Rekaman di sini ini sebutnya, karena itu Quran kan juga mengatakan Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Baca dirimu sendiri, kitabmu. Kamu cukup pada hari ini membacanya untuk kepentinganmu sendiri, kitabmu sendiri. Itu Quran kan juga mengatakan seperti itu. Karena itu sebetulnya kita disuruh percaya kepada suara hati, suara batin. Gitu kan? Mas Lutfi kan ngomong dengan saya lancar begini ini. Itu kan sebenarnya kan suara batin. Walaupun tadi misalnya dari rumah itu tidak disiapkan, kan sebenarnya kan jadi lancar. Itu apa? Natural, ikuti suara batin. Mungkin ayah saya juga itu kira-kira. Ikuti suara batin itu. Dan suara batin itu sebetulnya adalah kebenaran sebetulnya itu. Kebenaran. Sampean kan suka menulis. Kalau menulis itu atas perintah batin kan cepat. Iya. Sampean kan pernah ceramah. Kalau ceramah itu mengikuti petunjuk suara batin kan lancar. Lalu enak didengar. Tapi kalau itu suara nalar otak dibuat-buat, itu kan malah didengar kan juga tidak bagus. Kira-kira orang tua itu seperti itu. Nah, pendidikan suara batin inilah yang makin lama kemudian makin hilang. Saya kira seperti itu. Oh iya Prof, satu hal yang mungkin pemirsa ingin tahu bahwa tadi Prof menjadi ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Setain Malang yang kemudian bertransformasi menjadi universitas seperti sekarang Prof ya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini dulu Setain ini kan kampus pendidikan Islam Prof. Mohon maaf di masyarakat itu masih dipandang sebelah mata. Bisa di nomor 2 kan, nomor 3 bahkan nomor kesekian dibanding kampus umum misalnya Prof. Terutama melihat dari sisi fisik ketika Prof memimpin gedungnya tidak semegah seperti sekarang. Kemudian dari sisi kualitas, kemudian pengembangan fakultas, program studi, itu sesungguhnya yang bisa dibagi ke pemirsa seperti apa Prof? Mengapa Prof dalam memimpin pendidikan, lembaga pendidikan Setain kemudian menjadi UIN itu kok bisa maju seperti yang kita lihat sekarang? Itu sebenarnya yang konsep Prof jalankan itu seperti apa secara umum Prof? Ya sebetulnya tidak lepas dari cerita saya tadi yang sepanjang itu. Saya kan mengikuti nasihat misalnya ayah saya, dimanapun kamu harus bisa menyelesaikan masalah kehidupan, kan begitu? Jangan sampai keberadaanmu itu menjadikan komunitas itu menjadi lebih rendah. Kalau ada kamu harus menjadi lebih baik, lebih maju, lebih harum, kan begitu? Nasihat ayah nih. Nasihat ayah kan begitu. Karena itu ketika saya memimpin Setain ini, saya kan juga lihat Setain itu siapa kan itu kan. Setain itu kan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ya, yang di Malang. Waktu itu kan kecil. Pakai betapa kecil misalnya mahasiswanya aja ya hanya sekitar 1.000 kalau tidak salah. Itu pun berasal dari desa-desa kan begitu. Dan rata-rata tidak mampu. Tidak mampu kan begitu. Lalu kemudian gedungnya aja katanya seperti SD Impres kan itu. SD Impres. Lalu kemudian dosennya kalau tidak salah hanya 43. 43 itu pertama Prof memimpin? Iya kan, 43 orang. Itu pun sudah tua-tua. Sedikit usianya sudah 50, sudah 60 kan begitu. Iya. Itu.
Sudah pada undur. Sudah pada undur. Kalau ke kampus biasanya bawa rimasol. Bawa balsem. Sehingga baunya kampus bau balsem. Minyak angin. Minyak angin. Kan seperti itu. Terus Bro. Nah, gitu kan. Lalu kemudian anggarannya juga kecil. Iya. Lulusannya juga sulit untuk mencari kerja. Oh iya. Lulusannya kan sulit cari kerja. Dibanding kampus umum yang menyerap lulusan IAIN STAIN itu kan paling-paling Departemen Agama menjadi guru kan itu kan. Iya Bro. Menjadi guru madrasah. Jadi model. Jadi KUA kan itu kan. KUA-nya sudah bagus waktu itu. Iya. KUA sudah bagus kan kita itu. Kita mendidik begitu lama. Setelah lalu lulus, bukan lalu menjadikan mereka itu hidupnya menjadi mudah, gitu kan? Iya. Kemudian punya prospek yang bagus, tapi lalu kok malah justru menjadi bingung, menjadi ngeluh. Nah sekolah kok lalu kemudian berhasil menjadikan orang bingung kan? Iya. Saya kan harus berubah. Maka lalu kemudian saya berimajinasi, gimana kalau STAIN itu tidak jadi sekolah tinggi yang kaji agama, tapi juga menjadi universitas. Waktu itu belum ada pikiran untuk menjadi universitas di Indonesia itu. Waktu itu kan ada 14 IAIN di Indonesia. Betul. Ada 33 STAIN. Iya. Nah itu, tapi lulusannya juga seperti itu kan itu. Iya. Maunya itu dengan didirikan IAIN kan agar menjadi ulama yang intelek yang ulama. Betul. Setelah saya pelajari, lulusan IAIN itu rasanya disebut ulama kok ya begitu. Betul. Disebut intelek kok juga begitu. Maka lulusannya ya tidak intelek, tidak ulama kan gitu pikiran saya. Motor dari pemikiran Prof atau? Itu dari Departemen Agama sejarahnya. Oh. Ketika lahir perguruan tinggi Akademi Dakwah itu di Jakarta dan Jogja itu waktu itu. Dan jurusannya ansih hanya pendidikan Islam. Lalu kemudian saya tambah ulama yang intelek, profesional yang ulama. Nah, saya bayangkan dengan memiliki 4 kekuatan Bro ya. Nah, ulama itu kan saya pernah seperti apa ya gambarannya waktu itu? Ya, seperti apa ulama? Intelek ulama. Saya pernah baca bukunya yang ditulis oleh Pak Profesor Mukti Ali. Mukti Ali, ya, Menteri Agama pada masa Presiden Soeharto. Mukti Ali itu, Pak Mukti Ali itu mengatakan di buku itu tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Kan begitu? Oh iya. Maka pikiran saya kalau lulusan STAIN lalu kemudian IAIN jadi ulama, maka ya harus di dalamnya ada pesantren. Oh, sebab Prof. Mantri mengatakan tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Kalau lalu lulusan STAIN, lulusan IAIN tidak jadi ulama, kan ya benar. Betul. Wong ulama itu kata Mukti Ali dari pesantren. Harus pernah pesantren. Maka lalu kemudian saya lengkapi lembaga pendidikan itu dengan ma'had. Kalau saya namai pesantren nanti masyarakat anak-anak kan tidak bangga. Oh, dulu sudah ke pesantren, dipisah ke pesantren, maka saya kasih nama ma'had. Nah, nama kurang hebat, kurang bangga, maka saya kasih nama Ma'had Al-Ali kan gitu kan. Ma'had Sunan Ampel Al-Ali kan gitu ya. itu kan. Al-Ali tinggi. Menjadi tinggi. Dulu perguruan tinggi agama ini sebetulnya tidak dipercaya oleh masyarakat. Betul Bro. Tidak dipercaya. Pesantren saja tidak percaya. Bahkan kalau kuliah di STAIN, mohon maaf Bro, itu tidak sedikit yang kadang minder dibanding kampus umum. Ya, bahkan kiai-kiai itu juga tidak membesarkan hati para mahasiswa itu. Iya. Saya itu pernah dengar. Sulit kerja, cari kerja katanya. Bukan. Ledekan-ledekan yang tidak menyenangkan. Oh. Seperti misalnya kalau mencari ilmu ya ke pesantren. Iya. Kalau mencari ijazah ya ke STAIN kan gitu. Waduh. Waktu itu kan begitu. Tidak enak didengar. Tidak enak didengar. Jadi pesantren-pesantren itu juga tidak percaya kepada perguruan tinggi Islam itu. Coba ada kalimat, kalau ingin cari ilmu, datanglah ke pesantren. Betul. Kalau mencari ijazah, datanglah ke STAIN atau IAIN itu. Maka tantangan saya ini harus dirubah. Bagaimana kehadiran sekolah perguruan tinggi Islam negeri ini itu menjadi kebanggaan, memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena itu lalu satu, saya misalnya kelemahan daripada perguruan tinggi Islam itu kan
tidak bisa menjadi ulama. Iya. Ulama itu harus dari pesantren. Iya. Maka lalu kemudian saya lengkapi kampus itu dengan pesantren yang dinamai Ma'had itu, Ma'had Sunan Ampel Al Ali itu. Sehingga lalu perguruan tinggi itu ya perguruan tinggi, ya pesantren, ya perguruan tinggi. Iya. Lalu kemudian hal yang diprihatinkan yaitu kan kelemahan daripada orang-orang lain kan bahasa Arab, gitu kan, dan bahasa Inggris. Maka lalu kemudian saya atasi dengan cara semua mahasiswa saya wajibkan untuk belajar bahasa Arab. Sama kan masih ingat kan? Betul. Apapun jurusannya. Apapun jurusannya harus belajar bahasa Arab 5 jam setiap hari. Betul. Dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. PKBDA, Prof ya. Iya, Program PKBDA. khusus perkuliahan bahasa Arab. Lajnatul Khos li Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Ya, waktu itu mahasiswa kan juga demo. Demo. Iya, jangan-jangan Mas Lutfi juga ikut demo saya. Sekali saya demo Prof Imam. Waktu itu kan demo. Betul. Ini kan kurikulum dari Departemen Agama kan tidak mewajibkan. Kan Betul. begitu. Kok lalu membuat kurikulum sendiri? Dan itu masuk SKS, Prof. Iya, itu masuk. ya. Lalu kemudian mahasiswa kan rame-rame Dengan 4 kompetensi maharo itu. Nah, mahasiswa lalu kemudian kan datang ke saya. Iya. Ini kok lalu ada pelajaran bahasa Arab sekian banyak. Betul. Itu 5 jam setiap hari, itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu semester 1 dan 2. Anak-anak kan tanya waktu itu. Iya. Bahkan tidak dihitung semester. Mahasiswa waktu itu kan tanya, ini berapa SKS? Ini dihitung berapa semester? Kok setiap hari pelajaran bahasa Arab dari Senin sampai Sabtu? Iya. Kok lalu 5 jam? Tak bilang waktu itu. Mungkin saya masih ingat. Aku ini sudah tidak ngerti yang namanya SKS. Iya. Aku ini sudah tidak ngerti yang namanya semester. Yang saya ngerti itu sampean mahasiswa perguruan tinggi Islam tidak bisa bahasa Arab, sehingga lalu tidak bisa memahami Quran dan hadis. Nah, dari sinilah ayo tak ajak sampean itu untuk agar bisa bahasa Arab, belajar setiap hari 5 jam. Tentang SKS semester berapa semester, terserah sampean nanti minta dihargai berapa semester, tak tanda tangani. Yang penting sampean bisa itu kan. Akhirnya mahasiswa kan manut dari situ. Iya. Mahasiswa kan mau belajar kayak begitu kan. Betul. Nah, akhirnya lalu kemudian dikenal mahasiswa Mustahil Malang bisa berbahasa Arab. Betul. Mahasiswa YAIN Mustahil Malang tinggal di Ma'had. Mahasiswa Mustahil Malang lalu kemudian sholatnya jamaah, sholat malam, subuh. Lalu dikenal di mana-mana, tahajud duka. Akhirnya apa? Akhirnya kiai-kiai itu lalu menjadi percaya kepada Mustahil Malang. Kita dipercaya oleh Lirboyo, dipercaya oleh Jombang, Tebuireng, dipercaya oleh pesantrennya Kiai Wakil Zaini, gitu kan? Probolinggo Python. Python itu sampai dipercaya oleh Gontor. Gontor. Gontor saja percaya kepada Mustahil Malang. Sukri Zakasi. Iya, putranya saja itu suruh sekolah di situ waktu itu. Artinya kuliah di UIN Malang bisa bahasa Arab. Artinya bisa membalik. Mula-mula kiai-kiai pesantren tidak percaya. Dalam tanda petik sinis, Prof ya. Sinis. Setelah itu lalu kemudian menjadi percaya sampai lalu kemudian putranya Kiai Gontor saja, Kiai Sukri juga disekolahkan di Mustahil Malang kan begitu. Oh, gitu ya. Berarti kan membalik keadaan. Gontor yang sudah sebegitu Iya. luar biasa, Iya. akhirnya dipercayakan ke UIN Itu Malang. kan dari pesantren-pesantren misalnya pesantren di Nurul Jadid apa itu kan, putra-putranya kan disekolahkan di sini kan. Betul, Bro. Itu kan. Sebagian teman-teman saya Iya, itu. sebentar teman sampean. Iya. Dari tidak dipercaya menjadi mempercayai, membalik keadaan. Karena memang saya juga ketika direndahkan IAIN itu hanya memberi ijazah, ya memang keadaannya itu. Tapi lalu kita jawab dengan program-program yang kira-kira menghasilkan lulusan yang memang betul-betul yang diharapkan oleh masyarakat. Artinya dari sinisme masyarakat kemudian menjadi semacam ini lembaga yang favorit, Bro. Apalagi selama jenengan menjadi pemimpin, pemirsa, beliau menjadi rektor ini, kampus yang dulunya tadi beliau sebut SD Impres, sekarang bangunannya secara fisik megahnya luar biasa, Bro. Artinya ini juga menjadi kebanggaan tersendiri. Menjadi kebanggaan tersendiri, iya. Dengan bangunan yang megah, yang dulunya minder, bahkan dianggap nomor sekian kuliah di IAIN Stein, sekarang justru terbalik dengan mahasiswa yang sekarang justru malah sulit. Apalagi kalau setelah menjadi universitas, bangunannya lalu besar,
di situ ada fakultas-fakultas umum, ekonomi, penambahan program studi, saintek, lalu kemudian kelihatan distinksi ya, pembeda antara yang kuliah di umum dan di UIN. Kalau ada kedokteran juga Prof ya. Di UIN misalnya bedanya apa? Di UIN itu belajar psikologi, belajar ekonomi, belajar teknik, tapi juga ngerti agama. Ngerti Al-Quran. Bahkan juga bisa menulis apa itu namanya skripsi pakai bahasa Arab. Betul. Bisa menulis skripsi pakai bahasa Inggris. Betul. Bahkan ketika saya memimpin waktu itu, yang saya heran ketika lalu ada ma'had setiap tahun kan begitu. Yang nilainya paling bagus itu kan anak-anak yang hafal Quran 30 juz. Saya masih ingat pertama kali itu anak fisika lulusnya terbaik, lalu kemudian dia hafal Quran 30 juz. Yang kedua matematika, yang ketiga matematika, lalu kemudian yang empat itu ekonomi. Yang kelima itu ingat saya adalah teknik. Itu hafal 30 juz. Hafal 30 juz. Nilainya paling bagus. Karena itu saya lalu juga mendorong mereka itu untuk saya dulu gini Mas Lutfi, ketika saya menjadi ketua saya, lalu anak-anak pada ngapalin Quran, itu saya kan juga tidak memberikan penghargaan waktu itu. Pikiran saya ketika itu, karena saya jujur kan saya tidak hafal Quran. Saya lalu bertanya, untuk apa anak-anak ini ngapalkan Quran gitu kan? Iya. Jangan-jangan mengganggu belajarnya bidang ilmunya itu, gitu pikiran saya itu. Iya. Nanti kan kasihan gitu kan. Ternyata. Nah, setelah saya pelajari anak-anak hafal Quran ini, di samping mereka itu cerdas, dia itu juga berakhlaknya bagus. Buktinya apa? Buktinya cerdas itu setiap wisuda yang hafal Quran kok selalu nomor 1 diraih yang hafal Quran. Secara akademik. Secara perilaku, kalau ada demo-demo, teman sampean itu demo itu waktu itu ya kan, itu kok tidak ada yang hafal Quran lalu demo. Rambutnya juga tidak ada yang gimbal-gimbal panjang, celananya juga tidak ada yang sobek-sobek misalnya itu kan. Tapi anaknya kok sopan-sopan yang hafal Quran itu. Lalu kemudian akademik juga bagus. Maka lalu kemudian saya semacam introspeksi diri. Oh, kalau begitu saya yang keliru. Kok saya tidak menghargai orang yang hafal Quran. Nah, sadar saya salah. Saya kan juga harus ya harus menambah lah kesalahan saya. Kalau dalam bahasa agama ya bertobat lah kan itu kan. Iya. Tapi tobatnya sebagai pimpinan kampus perguruan tinggi Islam tidak cukup banyak astagfirullah, ya kan? Saya waktu itu membuat pengumuman, papan-papan itu talusiman, pengumuman siapa saja mahasiswa yang hafal Quran 10 juz, minimal 10 juz, maka saya bebaskan dari seluruh biaya pendidikan. Kan begitu waktu itu. Gratis. Bahkan ada beberapa yang lalu saya kasih beasiswa untuk S2 kan gitu waktu itu. Beasiswa tahfiz. Kalau misalnya yang fisika itu tak suruh teruskan ke ITS misalnya. S2 tak suruh teruskan itu untuk biaya selama kuliah ditanggung oleh kampus kan gitu waktu itu. Untuk hadiah, untuk menyemangati. Tapi ketika kuliah di Senayan waktu itu, yang hafal Quran 10 juz, itu saya bebaskan dari seluruh biaya pendidikan. Nah, waktu itu saya pikir yang hafal Quran hanya kira-kira ya 15-20. Ternyata pertama kali saya buat pengumuman udah 70 anak. Lalu kemudian setelah itu berkembang menjadi 100, 125, 150 sampai berapa ratus itu dulu. Hafal Quran anak-anak itulah terpacu. Karena lalu saya akui, saya hargai, saya anggap sebagai sesuatu yang berprestasi kan itu. Yang susah itu waktu itu rektor 2. Kalau nanti makin banyak yang hafal Quran, lalu pendanaannya akan ada terganggu itu anggaran kampus itu. Tak bilang enggak, kan itu? Tak bilang enggak. Nanti kita carikan. Saya lalu kemudian mencari dengan cara saya, hubungi orang kaya kan itu. Saya tanya biasanya kuda-kuda sama hafal Quran ada gitu kan. Lalu kemudian sama seneng enggak kalau ada orang hafal Quran? Ya seneng. Nah kalau seneng tak bilang gitu sama tidak hafal, ayo kita itu agar mendapatkan hal memberi manfaat orang yang hafal Quran, kita kasih beasiswa.
misalnya sampai memberi beasiswa 5, beasiswa 10, 10 kali 15, 20, itu akhirnya kan tercukupi. Bahkan pernah loh, saya itu pergi ke Jakarta, lalu kemudian saya itu jejeran. Waktu itu kalau ke Jakarta, tiket sudah habis. Satu-satunya itu bisnis. Karena saya di Jakarta penting, saya lalu beli tiket pesawat bisnis. Nah saya lalu kemudian jejer dengan seseorang, waktu menjadi rektor. Itu ya, waktu masih rektor masa awal-awal itu. Iya. Jejer. Lalu tanya ya, namanya jejer kan di pesawat yang dari mana? Berdampingan pemirsa jejer. Lalu saya ditanya, saya dari mana? Ke Jakarta, dari mana? Dari Malang. Bapak dari mana? Saya di Surabaya. Rumah saya Jakarta. Saya dari Pisang katanya itu kan. Lalu nanyakan, kerjanya di mana? Saya ngomong guru. Yang jejer dengan saya itu, yang China itu kan heran dia. Loh, guru kok pakai pesawat bisnis? Ya itu kira-kira ke dalam hati. Iya. Saya beritahu, saya itu guru besar. Nah, bilang gitu kan? Iya. Guru besar. Guru besar di mana? Saya di UIN, gitu kan? UIN. Oh, perguruan tinggi yang ngaji-ngaji itu ya. Ngaji. Oh iya, tapi bilang gitu kan. Apa? Dia nanya, kelebihannya apa? Perguruan tinggi yang diajari ngaji itu. Kita bilang, mahasiswa saya itu banyak yang hafal Quran. Oh, dia terkejut. Itu kan tebal. Iya, tebal. Masa apa? Iya, betul apa? Kalau gitu, perguruan tinggi Bapak itu luar biasa ya. Buku yang tebal kayak gitu aja dihafalkan. Buku. Dan yang ngomong buku, model Quran kan. Ini Cina loh ya? Oh, Cina. Non-Muslim mungkin ya? Ya, tentu. Dia mau, aku kok jadi simpati, kok jadi senang. Berarti kampus Bapak itu serius, orang belajar di sana sungguh-sungguh kan itu. Iya. Lalu kemudian dia nanya-nanya. Di atas pesawat ya? Ya, di atas pesawat. Lalu kemudian dia nanya-nanya apa ada yang misalnya yang hafal Quran, yang kira-kira masih kekurangan untuk misalnya SPP atau bayar uang kos misalnya gitu kan. Oh ada. Dia nanya besarnya SPP berapa, besarnya itu berapa. Saya bilang enggak mahal. Dia minta maaf. Saya minta maaf ya. Minta maaf apa? Saya sebagai orang yang memberikan apresiasi ya, kagum dengan lembaga pendidikan Bapak. Kalau dibolehkan, ya, apa bisa saya membantu bayarin misalnya SPP-nya ya mungkin 10 atau 15 itu kan semampu saya. Oh boleh. Tapi bilang boleh, senang, tapi mohon maaf, gitu kan. Kenapa bilang maaf? Saya itu bukan Muslim, saya itu orang Buddha. Oh, enggak apa-apa, Buddha. Jadi ada yang memberi beasiswa itu, orang beasiswa. Iya, Alvin itu, dia beragama Buddha. Iya. Menarik. Akhirnya setelah itu, betul dia kirim uang. Saya tidak tahu apakah itu berlanjut atau enggak, tapi beberapa semester, beberapa tahun dia selalu memberi. Nah, dia sering lalu kontak-kontak sama saya. Suatu saat datang muda ini ke kampus. Oh, ke kampus. Beberapa 2-3 temannya itu diajak ke situ. Terheran-heran. Perguruan tinggi Islam tidak seperti yang dibayangkan oleh beliau itu. Kok bagus, kok indah, kok bersih. Ngajak keliling itu waktu itu. Yang dibayangkan apa, Bro? Kan katanya kalau yang berlabel Islam itu kan kumuh. terus. Kan kumuh. Iya. Tidak teratur kan gitu kan. Kotor, tidak disiplin kan itu gambarannya. Iya. Gedungnya juga jelek. Ini kok bagus. Dan memang waktu itu kan masih baru. Lalu kemudian tak ajak keliling. Heran dia ya. Iya. Ketika saya ajak keliling itu kan lewat sebelah selatan itu kan ada masjid. Iya. Masjid yang Ulul Albab ya itu ya. Ulul Albab. Kan ada tempat wudu. Masjid kedua setelah Masjid Tarbiyah. Ya, lebih ketika lihat tempat wudu, lalu kemudian ada keran yang bocor. Dia itu lalu kemudian berhenti. Baru lalu kemudian ngomong sama saya, itu kok dibiarkan bocor kan itu. Iya. Aku tak beritahu, saya tahu bocor ya keran ini, tak bilang nanti akan saya perbaiki setelah sampai pulang, tak bilang itu. Itu kalau agama saya tidak boleh bocor, lalu kemudian hilang percuma gitu. Nah, itu tidak boleh. Loh, agama saya Islam juga begitu, tidak boleh itu.
Mubadir itu kan tidak boleh. Mubadir. Itu harus gerak. Nanti setelah itu akan tak perbaiki. Nah itu kan. Akhirnya lalu berjalan. Tapi masih ngomong aja. Oh tidak iman, tidak ada sekira ada orang yang memperbaiki kan itu. Lalu kemudian setelah itu kembali ke kantor, lalu dia pulang. Setelah pulang itu dia senanglah telah memberi beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa tahfidz yang orang muda ini kan. Lalu kemudian kira-kira 2 minggu berikutnya itu saya dapat tamu utusan dari orang tadi membawa 2 dus besar, isinya itu keran. Dia pesan supaya seluruh keran di kampus itu diganti keran yang dikirim dia dari Jakarta itu. Dan keran ini bagus. Ya lebih bagus ya. Jadi ternyata memang kalau kita ini bagus ini ya, membanggakan, kita itu sungguh-sungguh, ternyata siapapun juga akan membantu kita loh. Oh, itu saya menjadi rumus. Jadi kita itu sebetulnya tidak perlu lagi lalu kemudian ya mohon maaf ya mengkafir-kafirkan orang, betul. menganggap orang lain sebagai musuh, menganggap orang lain sebagai sesat. Kalau foto itu jangan diucapkan, tapi dicatat dalam hati ya. Iya. Itu soal-soal apa masuk neraka macam itu bukan pemenang kita ya. Betul. Kita serahkan saja. Ternyata juga orang yang beragama lain itu kok juga punya bagus seperti ini. Bahkan simpatik tadi. Simpati. Itu yang orang kadang heran, Bro. UIN yang sebegitu awalnya biasa-biasa menjadi luar biasa, kadang orang mikir bagaimana itu cari uangnya itu Prof Imam itu. Ternyata tadi itu banyak orang simpatik. Banyak orang simpatik. Saya lalu kemudian mencari kan begitu. Saya itu kan ya pengetahuan agama saya ya juga tidak seberapa, tapi itu berusaha saya amalkan sebagai pesan orang tua saya bahwa kalau saya membaca surat Al-Lail itu saya selalu terkesan sejak zaman Oh dulu. iya. Surat Al-Lail itu yang surat pendek di belakang-belakang itu kan. Betul. Itu kan mengatakan walaili la yaksa wan nahari tatajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasata. Itu kan. Saya maknai secara global soal-soal inna sa'yakum lasata itu kan. Maka tidak tahu laki-laki, tidak tahu malam, tidak tahu siang, tidak tahu laki-laki, tidak tahu perempuan. Kalau urusan-urusan usaha ini, siapa saja itu tidak mau ketinggalan. Dan kapan saja untuk melaksanakan mencari rezeki ini, penghasilan itu orang mau. Iya. Tidak tahu malam, tidak tahu siang, tidak tahu laki-laki, tidak tahu perempuan. Tapi coba ayat berikutnya. Fa'amma man aqta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Manakala kita memberikan sesuatu untuk ketakwaan kita, atas dasar ketakwaan kita, dan kemudian kita yakin bahwa di masa depan itu lebih ini kan gitu ya, maka dikatakan fasanuyasiruhu lil yusra. Kita akan dimudahkan kepada hal-hal yang mudah. Oh iya. Tapi coba wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Sulit. Ya kan? Lah itulah saya ajak warga kampus untuk mengamalkan. Yang terakhir Jangan tadi bakhil. mohon dijelaskan, Bro. Pemirsa biar jelas tadi yang Manakala kamu itu bakhil, pelit, man bakhila wastaghna dan merasa bakhil dan merasa kamu cukup dengan dirimu sendiri gitu kan. Oh iya. Lalu kemudian paham bahkan dababil husna dan mendustakan pentingnya kebaikan di masa yang akan datang kan gitu kan. Maka fasan yasiru lil usra, maka Allah akan memudahkan terhadap kamu hal-hal yang memudahkan untuk hal-hal yang sulit saja, jalan menuju kesulitan aja dimudahkan. Oh iya. Berarti kan menjadi lebih sulit. Nah, kalau kita bakhil, artinya kita tidak boleh egois, Prof ya. Tidak boleh egois. Harus bermanfaat seperti nasihat ayah tadi, Prof ya. Makanya lalu kemudian kan saya ajak warga kampus itu bagaimana agar kita juga menyisihkan sebagian rezeki untuk kepentingan orang lain. Lalu kemudian kita potonglah gaji kita, pendapatan kita minimal 2,5%.
Betul. Dan mohon maaf ini rahasia kan. Iya. Walaupun waktu itu mungkin ada 1-2 orang juga yang berundel juga, Prof. Mereka tidak berundel karena mereka saya potong 2,5%, sementara saya selama 16 tahun kan saya tidak pernah ngambil gaji rektor. Selama 16 tahun. Di mana kan, Prof itu? Kan saya berikan ke ZIS, saya salurkan ZIS, zakat infak sedekah, untuk mengajak para dosen, para karyawan bisa agar mau dipotong 2,5%. Kalau mereka saya potong hanya 2,5%, saya 100% kan ikhlas. Itu Prof mengamalkan surat yang tadi. Ya surat itu kan saya cukup dari gaji saya itu. Iya. Tapi coba anehnya, mungkin sampai tidak ingat lagi. Hal demikian itu kan juga ditiru oleh mahasiswa. Waktu itu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tanpa saya suruh, tanpa saya komando, tanpa saya dorong-dorong, kan selalu motong 30% dari beasiswa yang diterima itu. Tanpa Prof buat surat edaran, mereka sendiri, BEM sendiri waktu artinya itu. Sampai kan ingat waktu itu. Iya. Di kampus itu kan ada stasiun radio. Oh ya, Simfoni FM. Simfoni FM. Ya. Lalu kemudian alat-alat olahraga, alat-alat misalnya seni religius, saya belikan? Kan tidak. Iya. Mereka kan beli sendiri dari uang yang dikumpulkan oleh mereka itu. Dari potongan beasiswa yang 30% itu. Iya. Lalu menjadi Simfoni FM. Itu kan bukan dari kampus. Legendaris itu. Jadi ternyata sebetulnya mahasiswa itu kalau diberi contoh, gitu kan, oleh pimpinannya, oleh dosennya, gitu kan, oleh orang-orang yang mendidik mereka itu justru lebih cepat kok geraknya mahasiswa itu. Mahasiswa itu sebetulnya diajak berjuang itu mau sebetulnya, asalkan ada contoh, asalkan mereka tidak merasa diakali. Artinya harus ada uswah, tidak sekedar diceramai. Iya, diceramai. Lalu kemudian coba, itu di depan-depan pintu kantor itu, pintu masjid, pintu asrama, di pintu kelas, ya kan, di pintu macam-macam kan saya kasih seperti kotak amal itu kan, kantor pos itu loh, kotak pos. Lalu kemudian saya hanya mengimbau kalau punya uang yang ganggu, uang kecil, receh, disaku yang ganggu, maka silakan dimasukkan disisihkan di situ. Itu ternyata kalau dikumpulkan 1 bulan kan bisa mendapatkan sampai 20 juta, 30 juta. Dan itu lalu kemudian dipakai oleh anak-anak untuk biaya pengabdian masyarakat. Betul, untuk kegiatan-kegiatan mereka sendiri. Sehingga lalu kemudian dengan kita itu selalu peduli pada orang lain yang membutuhkan, maka janji Allah, wa amma man aqta wa taqo wa sadaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Itu lalu datang ternyata itu janji Allah itu. Segala urusan dimudahkan. Maka lalu kemudian waktu saya bangun itu kan juga jadi mudah. Iya, Bro. Orang kan cari uang sulit. Ternyata untuk di Style Point Malang kan juga mudah. Iya, gedungnya begitu megah. Iya, begitu megah. Gimana itu, Bro? Itu kan kita kan sudah tak bilang fasanuyasiruhu lil yusra, tapi syaratnya adalah wa amma man aqta wa taqo wa sadaqa bil husna. Luar biasa pemirsa, yang Anda mungkin sekarang memimpin sebuah lembaga pendidikan ini bisa dicontoh ini. Terus ini Prof, mungkin karena ini sudah menjelang akhir Prof ya, hal-hal yang mungkin bisa pemirsa untuk mengambil hikmah dari kisah Prof Imam tadi Prof. Esensi pendidikan itu tadi Prof nyatakan ada barokah, orang tua juga tidak menuntut jadi ini jadi itu. Tetapi sekarang kita lihat orang itu sepertinya pendidikan itu hanya aspek formalitas Prof. Sekolah, kuliah, dapat ijazah, nanti kerja, gajinya besar dan seterusnya. Itu ternyata yang Prof lakukan atau Prof alami dulu itu tidak demikian Prof ya. Tapi justru Prof bisa menjadi sukses seperti sekarang ini. Pernah menjadi rektor dan seterusnya. Bahkan setelah Prof selesai menjadi rektor, pensiun begitu, aktivitas Prof juga tidak selesai. Semakin banyak juga yang kemudian meminta Prof untuk ngajar, memberikan undangan-undangan ceramah misalnya itu Prof Imam itu. Mungkin ada pesan Prof untuk masyarakat begitu, dalam arti yang khususnya tentang bagaimana memandang pendidikan ini Prof, supaya memang ya fit dunia hasanah, dapat dunianya, akhiratnya dan seterusnya Prof. Monggo Prof. Kalau terima kasih Mas Lutfi, kalau itu diceritakan jadi panjang lagi ya. Oh iya. Tapi kalau itu secara singkat gitu kan,
belajar itu sebetulnya tidak cukup hanya lewat ruang kelas kepada guru tertentu, lalu kemudian di tempat tertentu. Nah, ternyata seperti saya itu orang kampung ya, ayah saya sebagai kiai kampung, kalau menurut Gus kan ada kata-kata kiai kampung. Kiai kampung. Ternyata juga punya kearifan yang luar biasa. Nasihat-nasihatnya, cara mendidik anak itu kan, bagaimana lalu bisa mengembangkan, bagaimana bisa mendidik hati lewat sebuah contoh, lebih sudah nasihat, yang lalu kemudian itu menjadi milik saya ya, milik yang mendengarkan, milik anak-anaknya. Bahkan lalu kemudian apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bahwa lalu kebanggaan itu ayah saya itu tidak lalu harus kaya, gitu kan, harus menjadi orang terkenal. Tapi lalu pesannya, kalau kamu lemah, aku tidak kecewa, asalkan kamu mau menjadi isinya masjid, kan itu kan. Lalu kemudian juga misalnya pesan agar di mana saja kamu jangan mengganggu orang. Kamu harus di mana saja harus menjadi lingkungan komunitasmu itu menjadi semakin baik. Jangan lalu kemudian komunitas apapun kamu menjadi pengganggu sehingga tidak maju, kan begitu kan. Lalu kemudian juga orang tua itu juga jangan nuntut. Orang tua menjadi bangga kalau kita bisa melakukan apa saja dengan jujur dan juga dengan ikhlas. Bahkan kalau kita lalu mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuan, orang tua malah justru ngecek apakah ini diperoleh dengan cara yang bagus atau tidak bagus, kan begitu kan. Ayah menjadi orang tua menjadi susah kalau anaknya lalu menyimpang, itu kan. Walaupun dengan cara menyimpang justru kekayaan jadi tambah, kan begitu kan. Nah, hal-hal semacam ini saya sendiri juga begitu kepada ayah saya. Saya tidak berani untuk menyimpang. Yang ketika saya di Universitas Muhammadiyah Malang yang menjadi besar itu, lalu di UIN Malang, saya tidak berani menyimpang. Kenapa? Karena ayah saya memberi contoh. Tatkala misalnya madrasahnya perlu direhab, tatkala masjidnya perlu diperluas, itu kan, ayah saya tidak iman untuk menjual sapinya, untuk menjual kerbaunya, gitu kan. Dia memimpin madrasah tidak dapat uang, tapi malah justru keluar uang. Kalau madrasahnya perlu diperluas, masjidnya diperluas, malah justru jual sapinya, jual kerbaunya. Maka ketika, padahal ayah saya kan dari pondok yang pekerjaannya hanya karak, sudah seperti itu. Saya kan malu, anaknya jadi dokter, jadi profesor, menjadi kepala sekolah. Loh, karena ayahnya jual sapi untuk bangun madrasah, kok anaknya jadi profesor, menjadi kepala sekolah, malah beli sapi. Kan malah tidak bagus. Nah, inilah pelajaran-pelajaran seperti ini menurut saya, kalau diperhatikan, barangkali juga bisa bermakna luas di Indonesia ini, yang juga banyak pemimpin yang berasal dari pedesaan. Kalau mereka lalu dituntut agar mampu ini, agar menjadi ini, kan bisa jadi pejabat yang dari desa tadi kan, yang semula jujur menjadi tidak jujur. Akhirnya lalu kemudian mengantarkan mereka untuk masuk penjara karena ditangkap oleh KPK, kan begitu, menjadi korupsi dan seterusnya itu. Nah, seperti ini menurut saya. Lalu kemudian saya apa yang saya lakukan adalah saya mendapatkan inspirasi dari Al-Quran. Al-Quran itu sebetulnya adalah petunjuk yang luar biasa, termasuk bagaimana petunjuk agar kita itu menjadi mudah di dalam menunaikan amanah. Yang tadi saya katakan surat Al-Lail itu kan, tapi kan jarang tidak semua orang peduli kepada hal yang kayak begitu itu. Kadang-kadang belajar kemana-mana lupa akan kitab sucinya ini. Nah, saya kira karena ini sudah begitu panjang, waktunya sudah maghrib ya. Kalau saya tambah barangkali nanti sholatnya terganggu. Terima kasih Prof. Imam atas pencerahan, atas wawasan dan ilmunya. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi kita semua dan pemirsa ya yang menyaksikan video ini. Saya kira cukup pengalaman-pengalaman luar biasa dari Prof. Imam, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran ya bagi kita semua agar kita bisa menjadi manusia yang betul-betul paripurna begitu ya, bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Khairun nas
anfa'uhum linnas. Sekian dari saya pemirsa, semoga bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Prof. Imam. Matur nuwun kembali.